apa tidak? Disebut apa tidak? Lalu kau katakan hasil daripada perang salib berarti tangkurak dia tengah kurang jentari. Ngaji heula dia minimal tatubuin. Kiai itu hari awas hati-hati kita pikir arek disebutkan produk liberal rek diganti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sesuai dengan prediksi Nabi, sama di dalam kitab Sunan Ibnu Majah di ujung riwayat hadis dari Abu Hurairah, sayati ala nasi zaman sanawatun khata'atun yusaddaqu fil kadhib wa yukadzabu fil shadiq. Akan datang satu masa tahun-tahun yang banyak penipuan, yang dari tahun itu adalah yusaddaqu fil kadhib, orang yang bohong dibenarkan, orang yang benar dibohongkan, wa yu'tamanu fihal kha'in, orang pengkhianat diberi kepercayaan, dan orang yang jujur malah dikhianati. Wa yantiqu fihar ruwaibidah, dan di tahun-tahun itu akan banyak ruwaibidah. Kila ya Rasulullah wa mar ruwaibidah. Nabi ditanya, ya Rasulullah apa itu ruwaibidah? Rasul menjawab, ar-rajulu tafihu fi amril amah. Dilihat dari kitab syarahnya, ar-rajulu tafi ay al-radilul khasis, manusia yang hina bukan ahli ilmu berbicara urusan ilmu. Seperti yang terjadi sekarang saudara, sedangnya kita dilanda dengan pandemi, dengan corona, lalu dimunculkan isu yang dahsyat membuat gempar masyarakat Indonesia dengan rancangan undang-undang halian ideologi Pancasila. Betul? Umat sedang sibuk, muncul pernyataan seorang profesor kiai pendukung Ahok. Memang dia pendukung Ahok. Di tahun 2016 saya berbicara fakta, tanpa fakta aing diasupkeun kana penjara. Ngan lamun geus fakta aing diasupkeun kana penjara, dilawan ku aing. Jelema kiwari, benar tak? Tahun 2016 dieskakan oleh Pak Jokowi. Kemarin baru dieskakan lagi. Siapa dia? Imam besar Istiqlal dengan titel ebel-ebel Kiai Haji Dr. Profesor Nasaruddin Umar. Ini lebih berbahaya daripada RUU HIP. Apa pernyataannya? Dia menyampaikan kitab-kitab fikih yang dikaji sekarang ini harus direvisi, harus ditinjau ulang karena ini hasil produksi perang salib. Ini pernyataan saudara jangan dianggap sepele. Statement langsung ditangkis dan diterima oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama mengapresiasi. Jadi kitab-kitab fikih ini dianggap kitab-kitab produk perang salib sehingga harus direvisi alias dirubah. Ini baru wacana. Tapi kalau umat Islam diam, kiai diam, santri diam, tidak menutup kemungkinan ini akan menjadikan keputusan Menteri Agama lebih tinggi menjadi kepres keputusan Presiden, dan lebih berbahaya lagi kalau sampai menjadi undang-undang. Apa bahayanya? Kalau ini pernyataan kita biarkan sampai lolos menjadi peraturan pemerintah, di sekolah, di madrasah, di pesantren tidak boleh mengkaji kitab fikih-fikih Timiti Sapina, Riyadul Badiah, Sarasitin, Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab sampai kepada kita karena ini dianggap produk perang salib. Ngawur tidak? Biarkan apa lawan? Siap lawan? Di penjara siangnya. Saya tikus siap lagi. Ketika kita ngomong penjara. Ini jangan dibiarkan. Ini bukan fitnah. Saya tidak mau menyampaikan sesuatu berdasarkan fitnah. Video komplit, data komplit.
Kiai atuh cenah urang mah jojong bae ngaji. Ya, kalau belum jadi aturan. Tapi kalau sudah jadi aturan, berarti kiai anu ngaji kitab fikih zaman dulu klasik salaf, berarti dianggap melanggar aturan, melanggar undang-undang. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya, saudara. Bahaya. Oleh karena itu, mari kita bahas dikit. Saya katakan, aing 3 bulan di lockdown. Kari-karinya dengan kia doang kembali kombong baik keluar ke babat kabeh tuh. Kalau sudah menjadi aturan ini berbahaya, saudara. Para kiai yang ngaji kitab fikih dianggap ngaji kitab produk salib. Ini orang tidak tahu dan tidak paham tentang apa itu fikih. Sekalipun dia profesor, kalau Parijalam Lamri sebagai ekonom menantang Luhut bin Sarpanjaitan, aing geh siap nantang si Nasaruddin Umar, siapkan tempat dak utang kurang dia. Aing ngabelaan Sapinah, ngabelaan Riyadul Badiah, ngabelaan Fathul Mu'in, ngabelaan Fathul Wahab, berani untuk mati membela kitab-kitab salah. Betul? Ini sedikit-sedikit mau dihancurkan, saudara. Hei Nasaruddin Umar, dia nyaho tekan ngaran fikih, naon tarif fikih cek lugo, naon ngaran tarif fikih cek istilah. Silahkan rekambikeun kan itu. Terjadi urusan aing, urusan agama ieu. Tapi isi aing meributkeun amplop bupati mah. Tapi urusan agama sampai di mana? Fikih kau katakan sebagai produk perang salib. Kau tahu fikih lugatan? Lapad mankul urfan lugawiyan, lapad mankul urfan lugawiyan. Dan kau tahu apa itu fikih secara lapad mankul urfan istilahian? Buat dia ngaji samsian aja tanya penyawacan. Dari mulai kitab Tuhfatul Muhtad, Mughnil Tadiatul Muhtad, Saratul sampai kepada kitab Fathul Mu'in. Yang takrif asal muasal dari kitab Imam Al-Jurjani di abad ke-300 Hijriyah, kalau sekarang sudah 1100 tahun lebih. Yang semua Fathul Mu'in fatwa penukil dari takrifnya kitab Imam Al-Jurjani. Apa itu fikih lugatan? Al-fahmu wastirahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Fikih secara lugah itu ngerti, setiap ngerti itu tahu tai bau eta fikih cek lugah. Tapi nu dimaksud fikih di dia adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Tahu tentang hukum syara', tahu tentang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, dan sifatnya al-amaliyah yang bersifat amaliyah, bersifat perbuatan seperti wudhu, sholat, zakat, puasa, haji, dagang, semua amaliyah. Kalau urusan akidah bukan fikih, namanya tauhid. Dari mana ini kitab fikih? Diambilnya, hei Nasaruddin dan konco-konco kiai liberal. Al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah, yang diambil kitab fikih itu adalah dari dalil-dalil tafsil. Dari mana dalil tafsilnya? Lanjutkan, wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Pengambilan dasar fikih itu adalah dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Jadi sumber fikih itu 4: 1 Quran, 2 hadis, 3 fikih, 4 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Apakah disebut hasil perang salib? Disebut apa tidak? Disebut apa tidak? Lalu kau katakan hasil daripada perang salib, berarti tangkurak dia tengah kurang jentari. Ngaji heula dia minimal katrukin. Kiai itu hari awas, hati-hati, kitab fikih arek disebutkan produk liberal rek diganti. Kalau bisa di sekolah, tapi jangan coba-coba untuk pesantren. Betul apa tidak? Dari mana dalilnya? Al-Quran. Saya kasih contoh kepada ente, lain ngaji di dia, maka KBG kiai barisan ngaji nu dia mah. KBG kiai. Contoh, mari kita pembuktian. Wastimdaduhu,
pengambilan bahwa fikih itu dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Sebagaimana di dalam kitab Fawaidul Makiyah halaman 11. I'lam annahu la sabila ila usul illa bihibdul usul. Wa usulu syariati al-mujmai alai arbatun al-kitab wa sunnatu wal ijma' wal qiyas. Fa kullu qaulin aw fa'lin aw halin lam tasad la usul syari'iyah fa ya bid'atun mardudatun wa sahih mahdud bid'atun syar'iyyatun. Patokan hukum Islam al-sunnah jamaah obat Al-Quran, hadis, ijma', yes. Saya kasih contoh wahai Nasarudin dan konco-konconya orang liberal, kiai liberal, ustadz liberal, anu dasar baik. Dina fikih dibagi opat: ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Ambil contoh dasar ibadah, sampai sholat naunah laurang, wudu. Dina sabinah, dina takrib, fatul mu'in, terus ngambil tina kitab besar. Wa furuduhu, hiji ibarat kitab, arkanuhu sitatun. Fardu wudu aya genep, rukun wudu aya genep. Ieu fikih Nasarudin, fikih ieu. Ieu fikih. Ieu ulama ngomong kieu, Syekh Nawawi kasih patu saja, Sarah Yadul Badi'ah sampai Fathul Min semua Fathul Qarib, Fathul Mu'in menyatakan furuduhu dalam kitab yang lain arkanuhu sitatun, rukun wudu, fardu wudu aya genep. Ieu ngomong kieu teh fikih, ngan ngomong kieu aya dalilan. Buktikan tadi bahwa ngambil fikih itu dari Al-Quran. Pertama, di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ay idza aradtum, majaz isti'arah tabaiyah mun ditakrir Nasarudin bisi lieureun. Ai kieu di dieu moal lieur. Istilah tabaiyah, di mana kau akan melaksanakan sholat, kata Allah, pagsilu wujuhakum, kumbah banget maneh, oh ujuk-ujuk kumbah banget, wa aidiakum leungeun maneh, dua pandangan maneh berserta sampai sikutna. Namun wamsahu bi ru'usikum, pelebah ngusap sirama dimasuk diusap, jiryanul ma'i bi ghairi tamih, cek bahasa fikih. Ka opat wa arjulakum, kumbah deui sampean opat. Tapi ulama itu menyebutkan fardu wudu aya genep. Sedangkan Al-Quran yang ukur wajah, dua tangan, tiga rambut, kepala, lain rambut wahana, lain kepala atas, opat sampai 4 kaki. Kok ada 4? Tapi di mana ulama menyebutkan anak bisa menyebutkan furudul wudu sitatun. Nasarudin, inilah kehebatan ulama, lain profesor ngacor. Dari mana? Pertama dina wudu orang cek nyata kitab hukumna pertama kudu niat. Di mana niat? Dina hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat di dalam berbagai syarah hadis, baik Fathul Bari, Al-Qastolani, Aunul Ma'bud, Syarhun Nawawi, innamal a'malu ay a'malu sholihah binniyat sahihatun binniyat. Amal anu baik sahna kuniat. Kunaon di qaidan ulama amal anu baik jadi nalapat hadis nama deui innamal a'mal. Kan amal wungkul sebab amal baik salat, zakat, puasa, haji teu sah lamun teu niat. Mafhumna kunaon eta ulama nyarahan hadis innamal a'malu pake as-sholihah wa kharaja bis-sholihah al-qabihah. Berarti amal buruk mah teu kudu niat. Amal goreng mah teu kudu niat. Contoh, jelema rek maling, niat kaulah rek maling karena Allah. Ngaco teu? Sugan pancena amal mah kumaha niat, sanajan maling ai niat mah sah bae polowo. Mantak di kitab disarahan innamal a'malu ay as-sholihah, amal anu sah niat itu amal anu saleh. Nah, Ustaz liberal anu nyebutkan fikih hasil produk liberal harus produk perang salib dan perang Islam jeung Kristen. Eta niat teh meunang nyandak tina hadis innamal a'malu binniyat. Berarti hiji niat,
ngombah dua panangan, dua penyang-ngombah pamente, tilu ngonyeta ngombah panangan, opat ngusap sirah, kalima ngusap ngombah sampean. Kagenep tartib, pancena eueuh tartib dina Quran ge, pancena eueuh tartib dina hadis ge, tah bodona siang jauh jeung ulama baheula. Ye ku aing sia dibawakeun kitab Tuhfah Nazaruddin. Bisa hayang nyaho cara ulama ngagali hukum, cara ulama mengistimbat hukum. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mensyarahi kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Ketika beliau menyampaikan as-sadisu tartibuhu hakada min taqdimil ghuslil wajhi fal yadaini farrasi farrijlaini li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyin lil wudu'il ma'muri bih wa li qawlihi bi hajjatil wada ibda'u bima bada Allahu bih wal ibratu bi umumil lafzi. Begitulah redaksi kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi ketika cara ulama nyata supaya gampang memahami bikin orang anu awam, rukun wudu aya genep teu disebutkeun dalilna. Eta ngahaja dina kitab-kitab laletik supaya mudah dipahami kuno tahap-tahap pemula. Adapun hayang dalil sia sasebeuna dina kitab ulama baheula buat cenah. Ngan ulah wakan ngacat ka kitab-kitab salaf. Nomor kagenep tartib. Di mana tartib ayana dina wudu? Hadis menyebutkan, Quran menyebutkan. Ieu teh hasil daripada tartiban ayat. Mana ayat teh tagsilu wujuhakum wajah heula wa aydiyakum karak panangan, karak umsap sirah kakarak sampai tartib. Dasarna karena langsung dipraktekkan ku Kangjeng Nabi Muhammad disebutkan hadis fakli. Apa itu hadis? Lihat di dalam kitab Tadribur Rawi Imam Tadribur Rawi Nukhbatul Fikr, Tadribur Rawi Imam Jalaluddin Suyuti, Nukhbatul Fikr Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, Manhajut Tawinador Imam Suyuti. Al hadisu huwa ma udiba ilan nabi min qaulin aw fa'lin aw takririn aw sifatin aw ma udiba ila tabi'in. Yang disebut hadis itu adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat yang diisnadkan kepada Nabiuna Muhammad. Di dalam tentang penjelasan wudu, Nabi bukan hanya sebatas hadis qauli, tapi langsung hadis fa'li. Rasul praktek cara meraktekkan wudu anu benar. Kapan itu wudu diwajibkan? Bareng cek Ibnu Hajar, bahkan sami cek Imam Romli dina kitab Niyatul Muhtaj, bareng diwarengkeun kana wudu padu eta jeung turuna salat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kitab Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kitab Rinduk. Kita lihat dalam kitab-kitab tersebut babul wudu'i marratan, babul wudu'i marratan, babul wudu'i salasa marrah. Begitu komplit, langsung di Nabi praktekkan, dilihat oleh sahabat Abu Hurairah, dilihat oleh Sayyidina Utsman, dilihat oleh Abu Bakar. Mereka mengajarkan Nabi, mengajarkan nyata wudu kepada sahabat dan lain tabiin, karena mereka langsung melihat perbuatan Nabi. Carana tartib anu sakumaha ku ulama dibejakeun. Hiji. Kedua, dalilna tartib karena berdasarkan hadis pada saat haji wada. Rasulullah haji terakhir anu pulang ke Madinah Muharram, Safar, Maulid, wafat malam Senin tanggal 12, haji terakhir. Pada saat khutbah haji wida Rasulullah menyampaikan ibda'u bima bada Allah bihi. Asal hadis memang tentang ibadah haji. Ketika aranjeun apabila kalian melaksanakan sa'i, apa kata Nabi? Ibda'u bima bada Allah. Mulailah kalian dengan yang apa telah dimulai oleh Allah. Jadi mulai saiden tina tempat anu dimulai ku Allah. Ay Allah di mana ngamulayan anak? Allah ngamulayan ku ayatnya
Inna sofa wal marwata min sya'a. Ya Rabb, mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak mati kecuali pernah ibadah umroh atau haji. Allah memulai dengan ayat Inna sofa wal marwah. Artinya sa'i dimulai di sofa. Namun cek Ibnu Hajar Nasaruddin dan kawan-kawan, wal ibratu bi umumil lafzi. Lamun bahasa usul fikih wa khususus sabab la yamna'u umumal hukmi. Yang dimaksud ini bukan hanya sa'i saja, termasuk urusan wudu kudu tartib. Nah, ini cara ulama mengambil hukum. Jadi jangan kau katakan fikih hasil produk perang salib. Fikih pengambilannya dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Betul? Siap bela ulama, siap bela kitab ulama. Manakala sekarang ada orang mengatakan bahwa kitab-kitab fikih produk perang salib, siap lawan mereka. Walaupun mereka di backup penguasa, siap berjuang. Takbir. Mual 2 kali. Lu berjuang paeh sakali, meninggal kurang paeh keur ngabela agama Allah. Betul? Gitu. Ngaca-ngaca aing mau ngomong dia teu ngaca-ngaca agama paeh gaji jabatan sia hop aing mah hayang. Ngan agama ulah diganggu sakitu doang aing mah. Betul apa tidak? Tapi geus gaji ku dia rakyat diperas. Kita brek diacak-acak. Di dia loba kiai sakti bisa ngaji kan pikir nyampaikan kadang-kadang kan tak bisa. Betul apa tidak? Hati-hati Kiai Banten nanti kalau sudah marah ulah-ulah Jakarta Gunung Karang bisa urut. Betul tak? Kitab arek direvisi dirobah, diomean. Dia maca kita kecan bener bawa majajai dan kene dia can jajai dun. Enak aing. Itu secara fikih, betul? Ngomong deui orang liberal. FPI setiap bencana turun, dananya dari mana? Dia turun henteu, kami ngabantu dia ngomongkeun polomo. Kunaon kula ilu di FPI lain ta'assub, lain fanatik jahiliyah kana FPI lain. Kusebab aturan ADART tidak menyimpang daripada kita. Mari kita buktikan. Mana masalah penggalangan dana, saudara? Masih di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, tapi najud awal terbawa di najud jatidu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat. Di zaman Rasul ada seorang sahabat, dia menderita kerugian bisnis, yaitu pisamar tentang buah-buahan, jual beli kurma, jual beli anggur. Kadang dia tempah. Orang kaya di zaman Nabi jatuh miskin sehingga hutangnya banyak. Beda kan lamun jalma geus biasa beunghar turun ka hana karasa neundeutna. Pedol. Aing model kula mah kiai lapar, najan disogok sababaraha ge moal maju dia ka aing moal. Aing mah geus biasa lapar. Ieu sahabat Nabi kerugian besar, hutang menumpuk. Hutang lebih besar daripada aset. Lalu datang kepada Nabi menyampaikan. Setelah dijelaskan kepada Nabi, jelas memang betul ini orang kerugian. Akhirnya Nabi khutbah di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Tasaddaqu alaih, kata Nabi. Ayo, kalian para sahabat bantu dia dengan sedekah. Berek tah jangan jalma beunghar geus miskin kitu mah menang di sedekahan. Sedekah, akhirnya sahabat sedekah banyak. Tapi tetap can bisa cumpon kana hutang. Tasaddaqu alaih, galang dana dari Nabi ke para sahabat.
can cukup keneh hutang. Akhirnya Nabi kepada orang-orang yang gurama yang menghutangkan, khudu ma wajadtum falaysa illa dhalik, wa fi riwayatin falaysa lakum illa dhalik. Hai orang-orang yang menghutangkan kepada orang ini, ambil saja apa yang ada di rumahnya, asetnya, tapi tidak ada lagi buat kalian kecuali hanya itu. Yang ingin saya tekankan, artinya apa? Ketika untuk kebutuhan umat, Nabi galang dana. Untuk kepentingan umum, Nabi galang dana. Sumbernya hadisnya muttafaq alaih. Bahkan semua kitab kutubus sittah meriwayatkan hadis ini. Itu dalil galang. Dan tapi bagaimana Nabi dengan kepentingan pribadinya? Bagaimana dengan urusan pribadinya? Sampai lapar diganjel patuang anakku batu. Betul? Bahkan satu waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah Rasul begitu pias. Pias nak lain kumaha ting teh sare pias pula apa? Cek Sayyidina Ali, pasti ya Rasulullah geus teu dahar. Pias. Teu ngomong kakang jeung Nabi, akhirnya Sayyidina Ali neangan pakulian. Masuklah ke kebun korma milik Yahudi. Si Yahudi keur munduh korma. Cek Sayyidina Ali, Mang Yahudi, Mang, ieu mamang keur munduh korma aya nu keur nyiram, kuring-kuring lima embernya. Cek si Mang Yahudi, hop. Cek Sayyidina Ali, dalam satu riwayat si Yahudi ngomong, cek si riwayat pas Sayyidina Ali ngomong, satimbaan hiji korma. Sakali nimbah hiji korma. Cek Sayyidina Ali, tenanaon hiji, tapi bagus kabeh ulah anu bosok. Heeh, sepakat. Nimbah Sayyidina Ali. Menang hiji. Bere korma hiji. Sampai sab'a asharata marrah, 17 kali nimbah, berarti 17 siki kor. Dibawa ku Sayyidina Ali. Disanggakeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituang ku Rasul. Setelah tahu Rasul perbuatan Sayyidina Ali benar, ente padu dahar, dituang. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Ketika urusan pribadinya Nabi tahan lapar, tapi ketika urusan umatnya Nabi siapkan jalan dana untuk kepentingan umat. Betul? Teu kudu disurahkeun, tinggal nyabak masing-masing diri urang bae. Ai urang kumaha sabarita henteu. Kitu betul. Teu bisa nudi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ulah ai pikeun diri pribadi. Proposal sampai ke presiden. Urusan umat. Rob. Tsunami di sumur. Teu kadang hitut-hitut macam. Banjir di Lebak. Minimal ngadoakeun ulahnya nyacat kanu keur berjuang. Itu dalil. Oh kitu mah kiai keur ngabela FPI, berarti fanatik jahiliyah. Jawab buku kula. Dina kitab Sunan Ibnu Majah di ujung. Begitu pula di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Riwayat hadis dari seorang sahabat Abu Fusailah. Wa fi riwayatin Abu Fasilah. Siapa Abu Fasilah? Abu Fasilah itu adalah Asqa bin Wa'il. Asqa bin Wa'il sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aminal asabiyat ayuhibbar rajul qaumah?" Wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatik jahiliyah? Apakah termasuk fanatik buta seseorang mencintai kaum? Orang Pandeglang cinta ka Pandeglang, orang Banten cinta ka orang Banten, orang Indonesia cinta Indonesia. Apakah itu fanatik buta? Orang FPI cinta FPI, orang NU cinta NU, orang Muhammadiyah cinta Muhammadiyah. Apakah itu masuk fanatik buta? Jawab Nabi, la illa ayyakuna ar-rajulu ayyu'ina ala dhulmi.
Orang mencintai kaumnya belum tentu dia termasuk fanatik buta. Kecuali dia mencintainya total, sekalipun kaumnya zalim, kaumnya maksiat, kaumnya durjana, dia tetap membelanya dan mengikutinya. Al-Islamu ma'al haq. Islam itu selalu berada di dalam kebenaran. Artinya apa? Kalau orang NU cinta NU, orang Ahmadiyah FPI cinta FPI, orang Indonesia cinta Indonesia, mereka belum bisa dikatakan mereka ta'assub jahiliyah yang kalau mati diancam matinya mati jahiliyah. Tidak, kecuali mereka total ormasna memberikan keputusan salah ikut baik dan ormas aing tak etapa nanti jahiliyah. Kalau ada di antara orang FPI cinta buta terhadap FPI, sekalipun keputusan FPI bertentangan dengan hukum agama, benar baik berarti cinta masalah. Begitu pula orang NU mencintai ormas. Ketika ada keputusan kebijakan salah, orang penghina Nabi dibiarkan, penghina agama dibela, lalu dia katakan tetap saya di NU, berarti dia fanatik buta yang telah terjerumus kepada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ormas hanya sebatas kendaraan perjuangan saudara. Jangan dijadikan agama. Kalau Islam tidak boleh ada orang yang menghina, betul? Karena agama kita harus siap membelanya. Tapi kalau ormas hanya sebatas kendaraan, jangan dijadikan agama FPI, agama NU, agama Muhammadiyah. Artinya apa? Boleh kita cinta, mencintai pesantren kita, boleh kita mencintai suku bangsa kita, boleh kita mencintai ormas kita, selama cinta itu tetap berada di rel syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Jelas? Jadi fanatik buta pernah terjadi. Di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim diriwayatkan, kunna fi ghazwatin, kata Abu Hurairah, Abu Sa'id juga meriwayatkan, kami sedang di medan pertempuran. Pada saat istirahat, ayah sahabat muhajirin tukang heureuy. Pakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansor. Awas kiai ngamanaan, pakasa'a nyabok lain. Kasa'a itu lain nyabok. Kumaha mana kasa'a? Tingali dina kitab Al-Lisanul Arab. Al-kasa' huwa darbud duburi bil yadi aw bil rijli. Kasa'a itu adalah mukul dubur kuleun atawa kusuku. Lamun kusuku itu tak juburna. Kana ngareba. Dupa. Ulah nyabok. Sebab aya nyabok mah kana pipi. Maka kasa'a rajulu minal muhajirin rajulan minal ansor. Geus ngadupak sahabat muhajirin ka sahabat ansor didupak. Lalu sahabat ansor ngomong, "Ya lal ansor. Hai sahabat ansor, kumpul hayu aing diserang. Urang serang muhajirin." Cek sahabat muhajirin, "Ya lal muhajirin. Hai muhajirin, kumpul aing rek dilawan." Gontok-gontokan ka kuping ku Rasulullah. Apa kata Rasul? Da'uha fa innaha da'watun jahiliyah. Tinggalkan fanatik golongan itu, karena itu adalah ajakan-ajakan jahiliyah. Di dalam kitab Sunan Abi Dawud, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Ai laisa mimman ittada bi tariqatina wa sunnatina man ta'an nasa ila asabiyah. Bukan orang yang mengikuti ajaranku, kata Nabi. Bukan orang yang mengikuti sunnahku, orang yang mengajak kepada manusia untuk fanatik buta. Artinya apa? Apapun partainya, apapun ormasnya, kalau salah tetap salahkan. Betul? Betul. Inilah makna daripada ayat i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Lihat di dalam tafsir munirnya Syekh Nawawi, "Aibi waliyikum wa aduwikum." Berlakulah kalian adil baik kepada musuh maupun kepada kekasih.
Karena adil itu adalah mendekatkan kepada takwa, dan keadilan akan membawa kemakmuran. Pemerintah yang adil menegakkan keadilan satu hari khairun min ayyum taru arba'ina sabahan wa fi riwayatin arba'ina lailatan wa fi riwayatin arba'ina naharan. Satu keadilan ditegakkan di muka bumi oleh pemerintah lebih baik daripada hujan membawa kemakmuran 40 hari. Masya Allah. Tapi manakala keadilan sudah hilang, karena ini pendukung saya, walaupun menghina agama, Abu Janda, Diri Siregar, Ade Armando, dibiarkan. Karena ini pendukung saya. Karena dia tidak mau mendukung saya, Habib Rizik, hayang baliknya manihese. Adil apa dolim? Adil apa dolim? Adil apa dolim? Apakah biarkan keduliman ini? Biarkan apa lawan? Siap lawan. Mungkin diberi duit si asup angin. Iya ngomong kia kayak datang munawar asup angin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya lanjutkan hadis tadi karena tadi istitron. Inilah bukti dan fakta bahwa fikih bukan produk perang salib. Betul? Bahwa fikih adalah hasil dari istinbat para ulama yang sumbernya dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Termasuk itu bahasa itu kapan saja ada muncul lagi kita tolak, saudara. Betul? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mangga alan wasalan Mama Jujang di Cibadiung. Habib sudah datang. Oh, udah datang. Baik. Karena Habib sudah datang, kita berbagi waktu. Masih lo bakene tadi nama kula biarkan kadohor. Jadi intinya guru kita almarhum Syekhuna Abu Bustami telah mengijazahkan kitab Kutubus Sittah kepada saya pada tahun 93, dan ini yang saya sampaikan adalah ilmu yang dapat beliau keluarkan kepada saya pada saat itu. Mudah-mudahan buat kita kajian ini ada manfaat dan barokahnya. Amin. Jadi kita harus berada di dalam kebenaran. Siapapun yang membela kebenaran, siapapun yang membela keadilan, siapapun yang melawan kezaliman, kita harus bersama orang-orang seperti mereka. Betul? Siap lanjutkan perjuangan ulama, siap lanjutkan pondok pesantren, siap kajian fikih kita teruskan. Takbir. Manakala ada yang mengganggu kitab-kitab fikih seperti sekarang ini, sebelum diundangkan, sebelum menjadi keputusan presiden, sebelum menjadi keputusan menteri, siap kita lawan. Bila perlu kita turun, siap turun. Takbir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bukan saya tak ingin panjang, namun situasi kita harus berbagi waktu dengan mubaligh yang lain. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila hadratin Nabiil Mustafa war Rasulil Mujtaba wal Habibil Murtada Sayyidinal Muntaqa Muhammadin wa ila arwahi ibadillahi salihin, khususan ila ruhi syekhina almarhum wal maghfurah Abuya Bustami. Ghafarallahu ta'ala dhunubahu wa sattara uyubahu wa sakkana fi faradisil jinan bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Sekaligus saya mohon doa untuk mujahid fisabilillah, cucu Rasulullah yang sedang didolimi dan dianiaya, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, diberikan kemenangan dalam perjuangannya, dan diberikan kemudahan untuk kumpul lagi di Indonesia. Dan siapapun yang mendolimi beliau, segera Allah buktikan kezaliman mereka. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua Fatihah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Katilu Fatihah. Mudah-mudahan orang sadayana diberikan kekuatan istiqamah. Bismillahil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Billahi taufiq wal hidayah.